Di London, terjadi hujan deras selama berhari-hari yang menyebabkan kota maupun desa tenggelam oleh banjir, di mana listrik padam sampai jalan pun tidak dapat dilewati. Kekacauan dan krisis pangan pun terjadi, di mana pemerintah turut kewalahan untuk menangani bencana memilukan ini. Sebelum semuanya terjadi, ibu muda bernama Sarah sibuk menyiapkan perlengkapan mandi sambil menelpon suaminya dengan bahagia. Tanpa mengetahui bencana yang akan terjadi dan sedang hamil besar, Sarah tampak asyik mandi sambil menikmati hujan deras dari balik jendela. Setelah mengajak bicara bayinya dan selesai mandi, hujan masih belum reda, dan saat menonton TV, terdengar suara guntur bergemuruh hingga membuat alarm mobil menyala, dan kemudian listrik padam. Dia pun menuju dapur yang lebih terang, memakan mangga, namun tiba-tiba terjadi kontraksi yang padahal menurut perhitungan, waktu kelahirannya masih lama. Dalam kondisi genting tersebut, Sarah mencoba menghubungi suaminya, namun sayangnya tidak diangkat walau sudah beberapa kali mencoba. Kemudian, dia mencoba menghubungi ambulan namun karena meningkatnya kasus yang harus ditangani, permintaannya masuk ke dalam antrian sementara banjir mulai masuk. Beberapa waktu kemudian, untungnya ambulan berhasil membawanya tepat waktu dan melahirkan dengan aman sebelum banjir meluap lebih tinggi hingga masuk rumahnya lewat jendela. Rumah sakit juga terlihat kacau karena pemadaman listrik, di mana mereka perlu menggunakan genset dan harus segera mengosongkan tempat itu dalam waktu 24 jam. Setelah kedatangan suaminya yang bernama Ronnie, Sarah diizinkan pulang karena kondisinya cukup stabil. Namun sebelum pulang, dia diberi panduan awal menyusui putranya. Dalam situasi darurat, Ronnie ditanya apakah mereka memiliki tempat yang nyaman untuk merawat istri dan anaknya. Dengan yakin dia menjawab iya, sementara istrinya bingung karena tidak mengetahui situasi di luar. Tidak lama setelah itu, Ronnie menggendong bayi mereka sambil menemani istrinya buang air kecil, seraya berdiskusi di mana mereka akhirnya sepakat untuk memberi nama Zeb pada bayinya. Setelah semua proses selesai, mereka meninggalkan rumah sakit kemudian menuju rumah orang tua Ronnie yang berada di luar kota, sementara hujan masih belum berhenti juga. Saat di mobil, terdengar kabar di radio bahwa saat ini badai ekstrim telah melanda Inggris dan menyebabkan banyak daerah terendam banjir. Sementara di luar, lalu lintas terlihat macet total dengan suara klakson di mana-mana, menyebabkan Zeb terganggu dan gelisah, dan mereka baru berhasil keluar kota di keesokan harinya. Begitu tiba di luar kota, terlihat beberapa rumah tergenang di sepanjang jalan, lalu mereka berhenti di lahan kosong untuk menyusui Zeb sebelum melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, mereka mendengar melalui radio bahwa banyak orang mengungsi ke pedesaan yang datarannya lebih tinggi. Dalam menghadapi gelombang kedatangan orang yang terdampak banjir, banyak daerah memilih untuk menutup akses jalan, hanya mengizinkan penduduk asli yang memiliki KTP berdomisili sesuai wilayah tersebut untuk masuk. Aturan tersebut menyebabkan peningkatan razia di berbagai tempat, termasuk saat Ronnie berusaha membawa istri dan anaknya ke rumah orang tuanya. Karena KTP Ronnie tidak lagi berdomisili di alamat orang tuanya, mereka pun tidak diizinkan untuk melintas. Namun akhirnya, istrinya angkat bicara dan menyampaikan bahwa mereka membawa bayi yang baru berusia 2 hari. Tanpa diduga, polisi itu pun luluh sehingga mereka diperbolehkan lewat. Dan tak berapa lama kemudian, mereka tiba di rumah orang tua Ronnie. Gina dan Nelson, orang tua Ronnie, segera menyambut mereka dengan hangat dan Nelson bersyukur karena mereka selamat dari bencana banjir bandang yang menimpa London. Di dalam rumah, Gina bercerita bahwa selama ini, dirinya rajin mengumpulkan bahan makanan selama bertahun-tahun hanya untuk mengantisipasi bencana yang terjadi seperti saat ini. Tak lama kemudian muncul seorang wanita yang biasa membantu Gina mengantarkan makanan. Dia pun melihat Ronnie dan keluarga kecilnya dengan tatapan iri hati dan Gina mengatakan jika mereka baru saja tiba. Setelah wanita itu keluar dengan tergesa-gesa, Nelson menjelaskan kalau anak wanita itu belum kembali dan belum diketahui bagaimana kabarnya. Mereka pun kemudian menjalani kehidupan dengan tenang di sana. Zeb berjemur dengan nyaman, sementara Ronnie berencana merenovasi rumah lama ayahnya agar mereka dapat menempatinya sendiri. Untuk menjaga persediaan makanan, orang tua Ronnie berburu kelinci, sedangkan Sarah membantu mengumpulkan sayuran. Hingga suatu hari dia melihat bahwa sayuran-sayuran itu mulai digerogoti ulat. 3 bulan berlalu, situasi semakin memburuk dan terdengar di berita, para warga masih dihimbau untuk mencari tempat pengungsian terdekat, walau jumlah sandang dan pangan sudah tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Bahkan lembaga pemerintahan mengalami kekurangan pasokan makanan dan obat-obatan, sehingga mereka harus mengerahkan kekuatan militer saat pendistribusian bantuan untuk menjaga ketertiban. Keadaan serupa juga dialami oleh keluarga Ronnie, di mana persediaan makanan mereka mulai menipis, sehingga Ronnie dan kedua orang tuanya
memutuskan untuk mencari jatah bansos dengan terpaksa meninggalkan Zeb dan Sarah di rumah. Namun menjelang malam, Sarah mulai panik karena mereka belum juga kembali. Dan saat sedang menyiapkan makanan untuk Zeb, tiba-tiba dia merasa seperti ada orang di halaman belakang, dan tak lama kemudian terdengar pintu rumah diketuk. Ternyata mereka adalah seorang ayah dan anak yang kelaparan, di mana rumah mereka juga tenggelam, sehingga Sarah bersedia memberikan mereka makanan meskipun hanya seadanya. Setelah menghabiskan makanan, ayah dan anak itu akhirnya pergi tanpa membahayakan Sarah dan bayinya. Keesokan harinya, Zeb menangis sepanjang hari, membuat Sarah merasa kewalahan dan frustasi sehingga sempat meninggalkan Zeb sendirian dalam rumah untuk menenangkan pikiran. Di lain hari, Sarah mendengar suara mobil datang dan melihat Ronnie serta ayahnya turun, namun tidak disertai Gina, dan keduanya tampak kacau dan penuh luka, membuat Sarah tidak tahu harus berkata apa. Saat malam tiba, dia mencoba menenangkan suaminya tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada ibu mertuanya, karena Ronnie masih terpukul dan belum mau membicarakannya. Hingga keesokan pagi, saat ingin mengambil bahan makanan dalam mobil, ternyata dia hanya menemukan 2 makanan kaleng saja. Bukan hanya itu, dia juga melihat sekop dengan noda darah yang seakan menjawab semua pertanyaannya selama ini. Saat sedang mengasuh Zeb, Sarah menyempatkan diri untuk melihat keadaan ayah mertuanya yang hanya melamun kosong dan tampak tidak bisa diajak bicara. Dia pun memutuskan untuk menyingkir ke rumah lain, mencoba melepaskan diri dari situasi hening yang membuatnya serba salah. Tak lama kemudian, hujan turun. Saat kembali ke rumah utama, dia melihat Nelson sedang berdiri di halaman. Saat Sarah mendekatinya untuk mengajak masuk minum teh hangat, Nelson menolak dan berkata ingin mencari udara segar. Menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan ayah mertuanya, dia langsung menghampiri Ronnie, dan saat hendak menyerahkan Zeb untuk menyusul Nelson, tiba-tiba terdengar suara tembakan di kejauhan. Ronnie pun segera berlari menuju sumber suara dan menemukan ayahnya telah mengakhiri hidup. Dalam keadaan putus asa, Ronnie mengatakan mereka harus meninggalkan rumah ini, karena di sini pun juga sudah tidak ada lagi makanan yang tersisa. Dan kemudian istrinya menyarankan agar mereka mencari tempat pengungsian yang dikelola pemerintah. Awalnya Ronnie menolak karena tempat pengungsian terlalu banyak orang, namun pada akhirnya dia menyetujui. Dalam perjalanan itu, mereka berhenti di tempat pembagian bansos, di mana terlihat segerombolan orang sedang berdesakan berebut bantuan. Sarah bersikeras kalau mereka juga harus mengambil jatah itu untuk persediaan, sambil berusaha untuk meyakinkan suaminya bahwa orang-orang yang tampak beringas itu juga tidak akan bertindak kasar saat melihat seseorang yang membawa bayi. Ronnie tetap menentangnya dan mengatakan bahwa saat kelaparan, manusia akan kehilangan logikanya, dan pada dasarnya, mereka adalah makhluk egois yang bahkan bisa menutup mata saat melihat ibunya tewas terinjak demi menyelamatkan perut mereka sendiri. Namun, Sarah tetap tidak percaya, dan akhirnya turun untuk membuktikan manusia tidak seegois itu. Kemudian, dia bergabung dengan kerumunan orang, berdesakan hanya untuk mendapatkan luka di sekujur tubuhnya. Keesokan pagi, tanpa membahas apa yang telah terjadi kemarin, mereka pun berdiskusi. Ronnie ingin Sarah dan Zeb pergi ke pengungsian, sementara Sarah ingin mereka pergi bersama-sama sebagai keluarga yang utuh, dan Ronnie menyetujuinya. Namun begitu tiba di pengungsian, ternyata hanya anak-anak dan salah satu dari kedua orang tua saja yang bisa diterima, dan mereka kembali dihadapi dengan keputusan yang sulit. Ronnie berusaha keras untuk meyakinkan istrinya bahwa di pengungsian setidaknya anak mereka tidak akan kelaparan, dan mengakui jika mereka bersamanya, dia pun tidak yakin akan bisa melindungi mereka berdua dengan baik. Ronnie juga berjanji akan kembali bersama ketika situasi sudah kondusif, dan akhirnya Sarah setuju. Saat memasuki tempat pengungsian, Sarah diberi penjelasan mengenai peraturan yang berlaku di sana. Dia diarahkan ke sebuah aula besar, tempat dia akan tidur bersama dengan banyak pengungsi lainnya. Dalam situasi seperti itu, cukup sulit untuk menjaga bayi agar tidak mengganggu orang lain, dan mereka harus selalu waspada karena tidak jarang terjadi perselisihan antar pengungsi maupun kehilangan barang. Benar saja, Zeb menangis saat malam, dan Sarah kembali merasa kewalahan untuk menenangkannya. Untung saja ada seorang ibu muda lain bernama Olive, yang juga memiliki putri berusia 5 bulan. Olive mengajak mereka keluar dan meletakkan Zeb dalam stroller, sementara putrinya diserahkan pada Sarah. Dan dalam sekejap Zeb berhenti menangis, dia pun terkagum pada kemampuan Olive dalam mengasuh anak. Mereka berdua sebenarnya baru saja bertemu saat sarapan bersama dengan para ibu lain yang juga mengungsi bersama anak-anak mereka. Tapi dengan sifat periang Olive, tidak perlu waktu lama bagi mereka untuk dekat.
Keesokan harinya, Olive bercerita bahwa dia adalah seorang orang tua tunggal. Suaminya telah dibebaskan dengan jaminan tidak lama setelah putri mereka lahir. Namun dia tidak mau mengakuinya dan memilih untuk meninggalkan mereka tidak lama sebelum bencana ini terjadi. Ketegangan di pengungsian meningkat saat sekelompok penjara bertopeng yang dilengkapi senjata datang, membuat para pengungsi berhamburan untuk menyelamatkan diri, termasuk Sarah dan Olive yang masuk begitu saja ke dalam satu mobil milik dua pria asing. Selama perjalanan, pengemudi mobil terus melaju dengan kecepatan tinggi, membuat para bayi ketakutan. Ketika diminta untuk menurunkan kecepatannya, pengemudi itu merasa tidak senang. Khawatir dengan keselamatan mereka, para ibu memutuskan untuk turun dan melanjutkan perjalanan sendiri. Mereka berjalan kaki menyusuri jalan hingga tiba di daerah perumahan terlantar, di mana mereka mencoba mencari makanan tersisa, namun tidak menemukan apa-apa. Tidak lama kemudian, mereka bertemu dengan seorang pria asing bernama Abel, yang sedang menyiapkan api di salah satu pekarangan rumah terlantar itu untuk beristirahat. Abel menawarkan makanan pada mereka dan mereka pun bergabung dengannya. Saat di pengungsian, Sarah sempat bercerita tentang temannya yang membentuk komunitas di sebuah pulau, dan mengatakan pada Abel, saat ini mereka ingin menuju ke sana. Ternyata Abel baru saja meninggalkan salah satu komunitas yang dimaksud oleh Sarah, dan menyarankan mereka untuk menuju dermaga utara. Menurut Abel, tempat itu akan menjadi tempat sempurna untuk anak-anak mereka, meskipun tidak begitu bagi dirinya. Dia telah kehilangan seluruh anggota keluarganya, dan sampai saat ini masih menyalahkan diri sendiri karena terlambat menyelamatkan mereka, di mana dia kehilangan anak dan istrinya saat mereka hendak menyeberangi jembatan. Rasa bersalah ini terus menghantui dirinya, sementara komunitas itu meminta agar anggotanya melupakan tragedi akibat bencana ini. Oleh karena itu, dia tidak sanggup untuk tetap di sana dan memilih kembali ke kota asalnya. Malam itu, mereka terlihat mencoba bersenang-senang dengan minum dan berjoget, melepas semua tekanan yang ada sebelum keesokan paginya berpisah untuk melanjutkan perjalanan masing-masing. Kedua ibu muda itu kemudian menuju dermaga utara, berharap ada kapal yang akan menjemput mereka, dan setelah beberapa hari, saat hampir putus asa, akhirnya terlihat sebuah kapal melintas di kejauhan. Kapal itu dikendarai seorang wanita parubaya bernama Fanny, ketua komunitas di sebuah pulau, dan dia pun membawa mereka ke sana. Sejak berpisah dengan suaminya, Sarah selalu merasa gelisah, pikirannya tidak bisa tenang dan selalu teringat pada kenangan yang pernah mereka lewati bersama. Seperti yang dikatakan Abel, pulau itu memang memberikan perlindungan bagi dia dan anaknya, tapi orang-orang di sana melarang segala sesuatu yang berkaitan dengan masa lalu atau bencana yang tengah terjadi. Hal ini terlihat jelas ketika Fanny memerintahkan mereka yang sedang makan sambil mendengarkan radio untuk mematikannya begitu mengabarkan berita tentang keadaan terkini di luar sana. Berita itu menyebutkan bahwa badai besar telah berlalu, para penduduk telah kembali ke daerahnya masing-masing, di mana London sedang dalam proses pemulihan, dan saat ini dibuka pendaftaran bagi sukarelawan untuk membantu membersihkan kota itu. Setelah perjalanan panjang bersama, Sarah mulai berani membuka diri pada Olive, dan saat sedang bersantai bersama, dia bercerita bagaimana dia bertemu dengan suaminya. Ketika itu dia sedang rapuh karena baru saja kehilangan kedua orang tuanya dalam waktu berdekatan, di mana kondisi ini membuatnya takut akan kematian. Karena itu, saat bertemu Roni, dia mengakui bukan cinta yang menggerakkan hatinya, namun lebih pada keinginan untuk menjadi seorang ibu. Dia berpikir, dia akan memiliki sesuatu yang benar-benar menjadi miliknya, dan berharap bisa membantunya mengurangi rasa takutnya pada kematian, namun nyatanya tidak. Sarah menyadari bahwa Roni selalu memperlakukan dirinya dengan sangat baik, seakan dia sangat berharga, dan selama perpisahan ini, akhirnya dia menyadari bahwa sebenarnya dia tidak begitu mengenal sosok suaminya. Saat Sarah sedang menatap pantai, mengingat semua kenangan yang ada, Fanny menghampirinya dan mengatakan bahwa hidupnya akan sulit jika terus hidup mengingat masa lalu seperti ini. Fanny juga mengatakan bahwa semua kenangan yang ada dalam pikirannya adalah hal semu, yang saat ini sudah tidak akan lagi menjadi nyata, apa yang dirindukannya sudah tidak ada, dan mereka beruntung masih bisa bertahan hidup. Setelah Fanny pergi dan makan malam bersama yang lain, Sarah perlahan menanggalkan pakaian dan menuju ke tengah laut, berteriak sekuat tenaga seolah berusaha membuat satu pilihan yang sulit, hingga akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan pulau itu untuk pulang ke rumah. Ketika Sarah menyampaikan keinginannya pada Olive dan Fanny, terjadi perdebatan yang sengit tentang bagaimana Zeb akan bertahan jika ikut bersamanya, mempertimbangkan keadaan di luar sana yang tidak bisa diprediksi, medan yang sangat sulit, dan tidak mudah untuk mendapatkan makanan. Pada akhirnya, Sarah mengatakan jika tempat ini bukanlah tempatnya, di mana mereka semua hanya berusaha untuk menyembunyikan diri dan terus menyangkal kenyataan seolah semua ini tidak pernah terjadi. Setelah mendengar itu, Fanny akhirnya menyetujui untuk mengantarnya ke daratan keesokan hari. Olive merasa sangat sedih, dia tidak suka dengan perpisahan, terutama saat harus berpisah dengan seseorang yang dianggapnya sebagai teman terdekatnya.
Setelah mengucapkan perpisahan dengan Olive, keesokan paginya, Sarah kembali ke daratan utama di antar Fanny, seperti yang telah dijanjikannya. Dengan Zeb dalam pelukannya, dia melangkah menyusuri hamparan luas yang dipenuhi rumput dan pepohonan di kejauhan, seraya berusaha mencari sumber mata air dan makanan untuk bertahan hidup. Bahkan memanfaatkan apapun yang ada, termasuk bangkai binatang. Setelah berhari-hari menelusuri hutan, dia akhirnya bertemu seorang wanita yang sedang merokok berdiri di dekat mobil dan bertanya apakah bisa ikut menumpang, namun ditolak oleh wanita tersebut. Tak lama kemudian, seorang laki-laki muncul dari balik pepohonan yang langsung dicegah wanita itu agar tidak mengatakan apa-apa pada Sarah, dan keduanya malah berdebat sendiri. Melihat hal ini, Sarah menjatuhkan tas bawaannya dan perlahan menuju pintu mobil yang sejak awal terbuka, lalu dengan cepat membawa kabur mobil itu. Dia dan putranya akhirnya tiba di perbatasan, di mana dia segera mendaftar sebagai tenaga sukarelawan untuk membersihkan London, sesuai informasi yang pernah didengarnya dari radio ketika masih berada di komunitas. Setibanya di stasiun bis, dia melihat dinding yang dipenuhi pencarian orang hilang, termasuk dari suaminya, namun tidak terlihat olehnya. Ketika tiba di pengungsian, dia sekali lagi merasa kehilangan kendali atas emosinya dan menangis putus asa saat bercanda dengan Zeb, karena saat ini dia merasa kehilangan arah dan tidak tahu di mana sebenarnya mereka berada. Saat meninggalkan pengungsian dan menggunakan perahu kecil, pemandangan kota yang masih terendam air dan sangat berantakan terlihat di sekitarnya. Akhirnya dia tiba di daerah perumahannya, di mana air sudah surut, namun tumpukan sampah masih tersebar di mana-mana saat dia berjalan menuju rumahnya. Setelah memasuki rumah, dia melihat barang-barang berantakan, namun banyak yang masih selamat, tidak terbawa banjir. Setelah beberapa saat melihat kondisi rumahnya, Sarah mulai berberes, dan saat sedang membersihkan dapur, dia mendengar seseorang masuk, dan langsung mengenali suara yang dirindukannya. Benar saja, ketika berbalik, dia melihat suaminya Ronnie sehat dan selamat. Dia langsung menyambutnya, begitu pula dengan Zeb, yang juga tampak menyambut kedatangan ayahnya dengan langkah pertama. Terima kasih sudah menonton 46 Movies. Jangan lupa subscribe bila suka, dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.